Abang pakai bumbu-bumbu Ca. Wah, teman, kami mau membuat olahan ikan. Bumbunya sederhana dan sering kita jumpai di dapur. Sekarang, mari kita coba. Kami berbagi tugas ya. Ica bagian yang membuat bumbu. Tapi sebelumnya, bahannya harus diiris dulu. Aku bertugas menyalakan api. Sedangkan Hamam bertugas membersihkan lokan dari kotoran pada cangkangnya. Bumbu yang sudah diiris kemudian ditumbuk menjadi satu. Sekarang saatnya menumis lokan. Pakai minyak goreng secukupnya saja, teman. Api juga tidak boleh terlalu besar supaya bumbu tidak hangus. Wow, Lemang. Wow, lihat teman, menggugah selera kan? Lokan kami diamkan beberapa saat sampai matang dan bumbunya meresap. Lokan matang terlihat saat cangkangnya mulai terbuka. Sambil menunggu, kami juga akan membuat lemang sebagai pengganti nasi. Cara membuat lemang, pertama, beras ketan dicampur dengan santan agar rasanya gurih. Lalu diaduk hingga rata. Bambu yang digunakan juga tidak terlalu tebal supaya memasaknya tidak lama. Sebelum diisi beras, bambu dilapisi dengan daun pisang muda agar lemang tidak lengket. Beras juga tidak diisi penuh, teman, karena beras ketan akan mengembang saat matang. Setelah selesai, kita bakar bambunya. Jangan sampai bambunya terbakar, karena bambu bisa pecah. Memasak lemang tidak sebentar. Sambil menunggu lemang matang, aku lanjut memberikan taburan bumbu pada lokan yang sudah matang ini. Cantik sekali ya, teman. Jadi nggak sabar nih pengen mencobanya. Teman di rumah penasaran juga nggak? Hehehe. Wah, kawanku sudah datang. Mereka membawa kelapa yang akan menjadi minuman nanti. Lang, buka lah lemang dulu, Lang. Yo, main buka lu ya. Telah buka. Teman, lemangnya sudah matang. Langsung kita belah yuk bambunya. Lemang sebenarnya nikmat juga kalau dimakan langsung. Tapi kami lebih senang memakannya bersama lauk pauk. Woi, nang. Kela sudah kia, mulai makan lemang do, dingin kambiu. Cobalah. Lang yang banyak. Banyak itu lang. Sabar. Jangan berebut. Semua pasti kebagian kok. Enak. Daging lokannya kenyang, bumbunya lezat, ditambah lemang yang legit sekali. Oh iya teman, lokan mengandung protein dan vitamin loh. Tapi memasaknya harus bersih dan matang. Sebaiknya lokan yang dimakan lokan yang sudah terbuka cangkangnya. Kalau masih tertutup, artinya kerang sudah mati dan rasanya sudah tidak enak lagi. Lama dah makan kita ikan paugo kan ya? Lama dah. Wah, segar sekali air kelapanya. Ngomong-ngomong soal kelapa, aku jadi teringat sesuatu. Mana bolang tadi ya, nak pulang-pulang. Awak suruh ambil kambiu banyak-banyak untuk teman dia dioknya. Tak nampak-nampak dah.
Mak, dia pulang. Dari mana kalian dari tadi? Tadi yang mana nanti kalian le? Nak ambil kambiu tu dah. Oh, iyalah mak, yang mana? Bisa kami ambil kami di rumah. Monanya kalian je lah ambil. Oh, iyalah mak, kami ambil mak. Ayo, cepat kawan. Pohon kelapanya ada di depan sana. Masyarakat di desaku gemar sekali berkebun. Salah satu tanaman andalan kami yaitu kelapa. Semua bagian kelapa bisa dimanfaatkan loh teman. Mulai dari buah, daun, batang, hingga akarnya. Ada 2 batang ke ha. Cek 2. Banyak buah. Mulai ambil mau. Siapa ni sama je? Jalan. Karena kelapa yang diambil cukup banyak, aku meminta bantuan kawanku untuk memetiknya. Rizky pandai sekali memanjat pohon kelapa. Pohon kelapanya cukup tinggi teman. Meski terbiasa memanjatnya, aku tetap harus berhati-hati dan berpegangan pada batang pohon supaya tidak jatuh. Pohon kelapa berbuah pada umur 6 hingga 8 tahun. Pohon ini dapat hidup sampai puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam 1 tahun. Sekali berbuah, satu pohon bisa menghasilkan belasan butir kelapa. Banyak kan? Kelapa yang diperlukan adalah kelapa tua yang kadar airnya lebih sedikit dibandingkan kelapa muda. Kelapa tua adalah bahan untuk membuat santan. Kita untuk kami ada 2 3. Pintulah jadi. Deh, tenanglah jadi. Jadi pertama jadi. Cepet woi, cepet. Kelapa yang sudah diambil diikat menjadi satu supaya lebih mudah membawanya. Woi, cepetlah woi mau. Cepetlah apa nah? Lewat buat untuk amak guys. Yo, mula. Aku mah lalu di tepi kampung le mau. Mau lewat nawak ke apa le boy? Ke ndate je le. Le ya apa le copek? Le, mau ke tepi kampung le sojuk. Supaya lebih cepat sampai tujuan, aku mengajak kawan-kawanku untuk membawa kelapa ini melalui sungai dengan cara berhanyut. Tapi Rizky memilih untuk membawanya dengan berjalan kaki. Tidak apa-apa teman, kita lihat saja siapa yang lebih cepat sampai. Mau angin di rumah, awak bawa ikut kado. Semangat! Seru sekali membawa kelapa dengan cara seperti ini. Bisa sambil berenang juga. Hanya perlu berpegangan pada kelapanya saja. Jadi tidak berat deh. Mau lewat cek date kan perlu ke bawah lah. Copek lah date. Copek kan ke bawah lah ambek. Itu yang lalu komen nak tayo ke dando. Nah, kau lah. Tongkong mah, tapi lah tu nah lalu komen. Bolong. Apa aku bilang? Lebih cepat lewat sungai kan? Ayo kita bergabung Rizky. Bolangers, lihat. Kelapa yang aku naiki bisa berubah menjadi raksasa loh. Bahkan bisa melaju dengan kecepatan luar biasa tanpa mesin Bolangers. Bukan hanya menjadi kelapa raksasa saja. Kelapa ini bahkan bisa berubah menjadi sebuah bahtera besar loh. Nah, kalau naik bahtera gini kan, aku jadi gak basah kena cipratan air. Kalian di rumah mau nggak punya kelapa ajaib seperti ini? Teman, aku dan ibuku akan membuat kudapan untuk acara adikku nanti. Namanya Galu-Galu Padi Mudo dan Galopu Wong Ango. Pertama kita buat galu-galu dulu ya. Galu-galu merupakan kudapan yang sudah ada sejak zaman dulu di Kampar. Berbahan dasar padi ketan yang masih muda. Cara pembuatannya mudah teman. Kita masukkan dekat ini nak tu yang digondang padi dulu le. Ya kak. Padi ketan disangrai terlebih dulu. Tidak boleh terlalu lama menyangrainya, sampai tercium aroma khasnya saja. Padi ketan ini kemudian ditumbuk menggunakan alu di dalam mesung. Tujuannya untuk memisahkan kulit atau sekamnya. Lalu padi
Padi ditampih menggunakan nyiru untuk membersihkan padi dari sekam. Lang, bawa kau malang, masuk ke dalam kau. Beras ketan kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan gula pasir. Ca, bawa gula kau menca, masuk ke dalam kau. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, beras ketan siap untuk disantap. Setelah galu-galu selesai, Ica dan kakak membuat galo puang ango. Bahan dasarnya terbuat dari beras ketan yang sudah dihaluskan menjadi tepung. Kami akan membuat dua warna, putih dan ungu. Warna ungu ini berasal dari ubi ungu. Tapi ubinya harus direbus dulu, teman. Setelah agak lembek, ubi ditumbuk sampai halus. Lalu dicampurkan ke dalam adonan tepung deh. Aduk hingga warnanya merata. Oh iya teman, sama seperti galu-galu, galo puang angu juga kudapan yang sudah ada sejak dulu di Kampar. Cetak adonan di atas daun pisang yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Daun pisang juga bikin makanan lebih wangi. Ambil sedikit adonan, lalu dibentuk bulat. Beri bentuk lubang di bagian tengahnya menggunakan telunjuk dan jempol. Lalu diputar. Nah, di sini letak kesulitannya, teman. Butuh ketelitian dan kesabaran saat mencetak. Kalau tidak, bentuknya bisa nggak karuan. Lubang di tengah untuk taburan gula merah sebagai rasa manisnya. Lalu diberi kuah santan. Sampai kau melang, ambil kau lang. Mak. Kasih tutup kue. Kue lalu dikukus selama beberapa menit. Asyik, semua kue yang kami buat sudah jadi, teman. Enak banget. Kuenya lembut sekali. Santan dan gulanya juga terasa. Kan tadi bersobik le, payah-payah mak buat gini kan tak bisa dimakan dah. Ya mak pun kita wikit den. Aduh, aku tidak sengaja menjatuhkan kuenya. Aku jadi dimarahi ibu. Aku sedih. Kenapa ibu memarahiku dari tadi ya? Apa amat dari monggok ya? Padahal tidak ada salar. Ya bang bangi-bangi lang. Amat monggok gak kira entah apa solen kayaknya kan. Oh, ada itu amak bangi-bangi itu. Iya. Maknya ya nak bagi ke tapi saya ke angnya jadinya nak menyiapkan acara teman di tu dia ang. Oh, kecil monggok degar den pulo. Dek apa kau tutu? Oh, iyalah den menyediakan. Ada nak ambil tik kalau kau melu mah. Sebagai permintaan maaf, aku mau memberikan hadiah untuk ibuku. Sejak kecil, aku rajin menyisihkan uangku ke dalam celengan ini. Tidak apa-apa, rezeki tidak akan kemana teman. Semoga setelah ini, aku bisa menabung lagi.
Jelah mau cakok ke amak mak. Iyalah lang, ndak apa je dah. Jelah mak ke ada sesuatu nan baik amak mak. Apa tu lang? Ya mak tu amak mak. Ya nak makasih. Mana bolang dapat piti? Piti dia tabungan den mak. Semoga ibu suka dengan hadiah kecilku ini. Sekarang aku mengerti. Ibu bukan marah padaku, tapi sedang sibuk mempersiapkan acara untuk adikku. Aku sayang sekali sama ibu. Teman, hari ini acara adikku. Adikku akan turun mandi. Sanak saudara dan tetangga berkumpul bersama untuk merayakannya. Di Riau sendiri, tradisi ini tetap dilestarikan, tapi caranya berbeda-beda. Tujuannya untuk merayakan kelahiran bayi dan bayi bisa bebas keluar rumah. Setelah dimandikan, kami menyantap makanan yang sudah disajikan. Acara selesai deh. Teman, tetap selalu jaga adat dan budaya Indonesia ya. Salah satunya dengan melestarikan dan ikut serta dalam tradisi yang ada di daerahmu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo, cepat teman. Jangan sampai kita terlambat. Kami akan mengantar tangga ini untuk mengambil sarang seriti. Jangan sampai air laut naik karena kita terlambat. Semakin siang air laut semakin pasang. Bahkan bisa sampai ke tebing tempat kita memanjat. Ini dia kakak dan paman. Langsung saja kita pasang tangganya. Wah, lumayan tinggi juga ya lubang goanya. Kami harus berhati-hati dan memastikan tangganya aman. Kakak dan Dadu tunggu di bawah saja ya. Ada sekitar 100 lubang atau goa di pantai Karang Paseban ini. Masing-masing goa berbeda pemilik. Awal mula goa ini dibuat pada tahun 2001. Bibiku cekatan juga kan, bisa memanjat dan masuk ke goa. Padahal lubangnya tidak terlalu besar. Hehehe. Sampai deh kita ke dalam goa. Walaupun pintunya sempit, tetapi bagian dalamnya luas juga kan? Pintu dibuat sempit agar pemangsa seriti susah masuk. Sedangkan bagian dalam goa dibuat luas agar menyerupai bentuk goa alami. Goa seluas 100 meter ini dibuat oleh 5 orang dan memerlukan waktu 3 bulan lamanya. Yuk, langsung saja kita panen sarang seritinya. Hanya sarang seriti yang kosong saja ya yang diambil. Sarang yang kosong berarti tidak ada anak dan telur seriti. Sarang ini biasanya ditinggalkan ketika anak-anak seriti sudah dapat terbang dan mencari makan sendiri. Ini dia sarang seritinya. Mirip sarang burung walet ya, tapi berbeda warna. Kalau sarang burung walet berwarna putih karena 100% terbuat dari liur walet. Sedangkan sarang seriti, sarangnya terbuat dari campuran akar, ranting lumut, dan liur untuk merekatkan sarangnya. Makanya sarang walet lebih mahal dari seriti. Selama belum dipanen, seriti atau walet bisa memakai sarangnya untuk bertelur berulang-ulang. Harga sarang seriti saat ini sekitar Rp300.000 per kilo. Berbeda dengan sarang walet yang saat ini mencapai Rp10 juta per kilogram. Nah, sepertinya sudah banyak sarang seritinya. Yuk kita bawa ke bawah. Lahang ya lahang. Neng lahang. Walah mang, nujung sasi bolang tuh di luhur sarang
Nuju naon panen seriti? Mohon. Oh nya teu bae Neng. Kang kaitunya ngajual naon? Adanya Mang. Ya nuhun. Bang. Ini Kak, sarang seritinya. Alah, meni loba kieu ieu teh bolang meni bisaan nyokot namanya. Neng, Nya Mang, nah abet uwi deui. jalanna buntu Neng. Aduh, paman ini ada-ada saja. Untuk bahan tambahannya, kami akan mencari buah kondang. Teman-teman ada yang tahu buah kondang seperti apa? Yuk ikuti kami. Untuk memanjat pohon kondang yang besar dan tinggi, kami memerlukan taraje. Saatnya beraksi. Bukan bohong kalau tidak bisa memanjat pohon. Tuh, Ucup dan Bibi Devi saja ikut memanjat. Ini dia buah kondangnya. Petik yang berwarna merah saja ya. Buah kondang hanya berbuah setahun sekali dan pohonnya sudah jarang ditemui. Hanya ada 4 pohon saja di sekitar kampungku. Jadi, kita beruntung bisa panen buahnya. Cara memakan buah kondangnya gampang. Gigit menjadi 2 bagian dan makan tengahnya. Rasanya manis, ada sedikit sepat dan asam. Sepertinya sudah cukup. Kita sisakan buah yang masih mentah agar bisa kita ambil lagi ketika sudah matang. Semua bahannya sudah lengkap. Yuk, langsung saja kita olah sarang seritinya. Ayo, Ucup, panaskan air sampai mendidih. Rebus sarang seriti kurang lebih 20 menit agar semua kotoran hilang dan sarang menjadi lunak. Pastikan semua bagiannya terendam ya. Nah, ini dia buah-buahan tambahannya. Ada mangga, buah naga, salak, belimbing, dan yang pasti buah kondang. Kupas dan potong-potong dadu semua buahnya. Kalau buah kondang cukup belah menjadi 2 bagian. Nah, sebagai pelengkap, tambahkan juga potongan tomat. Ali mengupas kelapa muda untuk dijadikan piringnya. Pisahkan sarang seriti dari akar, rumput, dan ranting-ranting pohonnya. Yang dipakai hanya bagian yang berwarna putih, mirip seperti agar-agar. Proses ini sangat memerlukan ketelitian. Jangan sampai ada rumput yang tersisa ya. Nah, inilah liur seriti yang banyak manfaatnya. Barudak, kita kerja naon barudak. Mang tos uih geningan. Iya nuju ngolah sayang seriti Mang. Mohon Neng, sarang seriti mah tuh salang gula itu sekadap beli setengah matang peut ya. Matak bakal enak pisan. Ayo, kayak orang beresan lah. Paman datang di saat yang tepat. Air nira kelapa yang dimasak setengah matang cocok untuk tambahan sop buahnya. Segarnya. Sarang seriti memiliki manfaat yang sama dengan sarang walet. Untuk mengobati panas dalam, menurunkan kolesterol, meningkatkan nafsu makan, dan melancarkan peredaran darah. Sedangkan buah-buahan sebagai pelengkap vitaminnya. Saatnya kita membuat cemilan yang mengenyangkan dari kerupuk jaat. Langsung saja kita siapkan bumbunya. Kupas bawang putih dan bawang merah. Tambahkan sedikit garam, lalu haluskan. Selain untuk menambah rasa, pemberian garam ini juga untuk memudahkan menghaluskan bawangnya loh. Peras kelapa yang sudah diparut untuk diambil santannya. Tambahkan tepung tapioka ke dalam santan, lalu aduk-aduk
sampai merata. Masukkan bumbu yang sudah halus. Tambahkan sedikit garam dan masak adonan sampai panas. Terakhir, masukkan kerupuk jaat yang masih kering. Aduk lagi sampai kerupuk jaat menjadi lunak. Ayo Adi, jaga apinya jangan sampai padam ya. Setelah mengental, pindahkan ke cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa. Oh ya, sebelumnya tempurung kelapa ini sudah dioles minyak goreng supaya tidak lengket. Eits, kuenya belum jadi teman-teman. Sabar ya. Kukus dahulu semua kuenya sekitar 30 menit. Aduh, Paman, hati-hati. Wah, ternyata Paman terjatuh karena buru-buru ada makanan. Tenang, tenang Paman. Kuenya masih banyak kok. Nyeri mata dirasa lapar nuka rasa mata. Beberapa warga sudah berkumpul dan makanan sudah tersaji semua nih. Saatnya kita berdoa sebentar. Dan saatnya menikmati. Bagian tengah nasi tumpengnya berisi nasi kuning dan mie. Ayo Kak, bagi semua makanannya. Hari ini Abah mengadakan acara adat Pucak Manik, yaitu bersyukur atas hasil panen yang berlimpah. Agar di tahun-tahun yang akan datang, hasil panen lebih banyak atau dilipat gandakan. Biasanya acara ini diadakan setelah musim panen selesai. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman atas semua hal yang kita dapatkan dan kita miliki.